Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asraf Rida, mahasiswa Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi dengan NIM 1907030818. Ingin menjawab soal final yang sudah Bapak berikan. Nomor pertama, apakah pengaruh salinitas terhadap biota akuatik? Beberapa fase dalam kehidupan biota laut seperti pemijahan, pertumbuhan, hingga penyebaran biota sangat dipengaruhi oleh salinitas. Salinitas memiliki variasi yang sangat tinggi pada perairan dekat pantai dan estuari dibandingkan dengan perairan lepas pantai. Hal ini disebabkan oleh pengaruh masukan air tawar sungai ke pantai. Pada perairan dekat pantai atau zona intertidal, salinitas merupakan faktor pembatas dominan yang mempengaruhi kehidupan organisme. Karena zona ini terbuka saat air surut, sehingga dapat digenangi air tawar melalui masukan sungai, menyebabkan nilai salinitas turun, dan pada saat tertentu salinitas akan melewati ambang batas. Kemampuan organisme yang memiliki toleransi rendah terhadap salinitas, sedangkan pada saat tertentu ketika pasang, nilai salinitas akan meningkat drastis, dan ketika evaporasi meningkat, maka nilai salinitas juga akan meningkat. Soal yang kedua, mengapa di muara terjadi fluktuasi salinitas? Apa dampaknya bagi tingkah laku biota akuatik? Fluktuasi salinitas suatu limbah industri dapat berpengaruh terhadap penyisihan nutrien. Dalam hal ini, penyisihan NH4+, bakteri yang digunakan dalam penyisihan NH4+, harus tetap melakukan aktivitas pada salinitas yang berfluktuasi. Kelebihan nutrien dalam hal ini, NH4+ dapat berpengaruh terhadap kerusakan bahan air yang dapat mengakibatkan terjadinya eutrofikasi. Kandungan salinitas air limbah yang berfluktuasi tergantung pada proses produksi pada industri, seperti industri susu, industri pengolahan ikan, dan industri kulit. Kemudian soal yang ketiga, apa dampak dari El Nino dan La Nina? Kita ketahui El Nino dan La Nina itu adalah bahasa Spanyol dari El Nino yang artinya anak kecil dan La Nina yang artinya gadis kecil. Dampak dari El Nina terhadap Indonesia sendiri ialah kekeringan atau hujan sedikit di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini juga dialami oleh India, Filipina, dan juga Australia. La Nina membuat suhu permukaan laut di Samudra Pasifik akan mengalami pendinginan pada bagian tengahnya. El Nino atau anak kecil berpusat langsung di garis khatulistiwa dan bergerak menuju beberapa derajat garis lintang di kedua sisi khatulistiwa. La Nina atau gadis kecil memiliki suhu permukaan laut yang lebih dingin dari biasanya. La Nina juga berefek pada Indonesia dan India, menghasilkan hujan deras. Pada Australia biasanya mengalami banjir besar saat La Nina sedang berkembang di dunia. Kemudian soal nomor 4, apa pengaruh cahaya terhadap tingkah laku dan reproduksi biota air? Intensitas cahaya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkah laku ikan dalam mencari makan dan memangsa sesamanya. Tingkah laku ikan pada intensitas cahaya lebih tinggi adalah aktivitas berenang yang sangat tinggi. Hal tersebut mengakibatkan ikan lebih agresif dan pada saat pemberian pakan dibandingkan dengan benih ikan. Ikan yang dipelihara pada intensitas cahaya yang rendah cenderung menyebar di dasar bak dan bergerak pasif. Oleh karena itu, intensitas cahaya yang tidak terlalu terang sangat efektif untuk mengurangi terjadinya kanibalisme, dan ikan tetap aktif
bergerak. Kemudian soal nomor 5, mengapa plankton disebut sebagai produsen primer perairan dan bioindikator? Plankton terbagi atas dua kelompok, yaitu fitoplankton dan zooplankton. Fitoplankton merupakan komponen utama dalam rantai makanan ekosistem perairan. Fitoplankton memiliki kemampuan untuk dapat berfotosintesis serta dapat menghasilkan senyawa organik. Membuat fitoplankton disebut sebagai produsen primer. Plankton memiliki peranan yang sangat penting pada suatu ekosistem, salah satunya sebagai bioindikator. Bioindikator itu sendiri adalah komponen biotik yang dapat memberikan gambaran mengenai kondisi fisika, kimia, dan biologi dari suatu perairan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.